Dari tadi, kita sudah membahas mengenai definisi LGD, perbedaan antara LGD dan FGD, dan hal-hal apa yang perlu kita siapkan ketika menghadapi LGD online. Sekarang, kita akan membahas mengenai hal apa saja yang perlu teman-teman lakukan dan sebaiknya teman-teman tidak lakukan dalam proses LGD. So, simak video berikut ya. Selamat siang rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah hadir pada sesi LGD PTTC yang diadakan siang ini. Untuk proses diskusi sendiri akan berjalan kurang lebih 30 menit. Kasus dari LGD sendiri sudah saya taruh di chat. Sekarang silahkan teman-teman bisa mulai download untuk membacanya dan kemudian bisa mendiskusikannya. Silahkan waktu dan tempat saya serahkan kepada kelompok ini. Oke, teman-teman, apakah udah selesai untuk membaca soalnya? Nah, ini kita kayaknya perlu diskusi nih terkait sama kasusnya. Kalau menurut saya sendiri sih, dari kasus yang udah di-share tadi, solusi yang bisa kita tawarkan adalah melakukan proses rekrutmen yang terdiri dari... Bentar. Kalau menurut saya nih, saya punya ide lain. Menurut saya, rekrutmen itu boros. Saya belum selesai ngomong, Mas. Menurut saya, yang paling pas itu training. Mas, kita harus menghargai pendapat setiap orang, jangan seperti itu dong. Tapi memang benar kan, training itu lebih efisien. Kalau ide saya adalah kita menerapkan prokes ketat di pabrik saja, dan karyawan terkena tidak diizinkan masuk selama 2 minggu. Oke, waktu sudah habis ya teman-teman. Ya. Wah, pada ngegas jadinya bubar dah diskusinya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini untuk proses LGD di siang ini. Perkenalkan saya Riri, saya akan menjadi fasilitator tim ini. Untuk proses LGD sendiri akan berjalan selama kurang lebih 30 menit. Kasusnya sudah saya taruh di chat, silakan teman-teman bisa mulai download. Setelah selesai membacanya, teman-teman bisa langsung mulai diskusi. Oke, sudah jelas? Waktu dan tempat saya serahkan kepada tim. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, bagaimana kalau 5 menit awal ini kita baca soal terlebih dahulu, baru nanti kita mulai untuk proses diskusinya ya. Nah, mungkin kita sebelum membaca dan memulai proses diskusi, kita lebih baik untuk perkenalan diri dulu kali ya, mulai dari aku dulu. Perkenalkan, nama saya Michael dari Universitas Gajah Mangkir, Teknik Mesin. Silakan selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Joni dari Manajemen Universitas Barujaya. Terima kasih. Dan perkenalkan, saya David dari Teknik Elektro Universitas Indon. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Diki dari Institut Perhutanan Bondowoso. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riki dari Teknik Informatika Mamikong. Teman-teman udah 5 menit ya. Nah, saatnya kita untuk mulai proses diskusinya terkait sama kasus yang tadi sudah di-share. Menurut saya, untuk solusi yang bisa kita tawarkan adalah melakukan proses rekrutmen agar proses bisnisnya bisa berjalan dengan lancar dan tentu targetnya tercapai. Baik, kalau dari saya, lebih baik menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Misalkan nih, kalau ada karyawan yang atau yang terkena COVID, itu lebih baik 2 minggu dia nggak masuk kerja, seperti itu. Dan kalau saya punya pendapat berbeda, agar lebih hemat, bagaimana kalau kita mempertimbangkan melakukan training pada karyawan yang ada saja? Kelompok kita ini mau ke rekrutmen atau training ya pembahasannya? Oke, saya sepakat dengan Mas Michael, David, dan Mas Joni. Izin menambahkan, bagaimana kalau di langkah awal kita fokus di training dan penerapan protokol kesehatan, karena lebih tidak menghabiskan biaya. Mungkin nanti kalau kondisi keuangan sudah membaik, kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan mesin dan robot untuk mencegah penularan. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan kelompok ini adalah bahwa untuk menyelesaikan kasus, kelompok ini akan memberikan yang pertama training karyawan, yang kedua
penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, ketika keuangan membaik, bisa melakukan pembelian mesin atau robot. Izin menambahkan, saya usul kalau kita melakukan digitalisasi sistem, karena dengan kondisi saat ini akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi kita. Terima kasih. Ini saya izin untuk menulis ya di whiteboard kesimpulan dari grup kita. Sebentar, saya izin share screen dulu. Oke, boleh. Ya, Oke, mungkin kesimpulannya seperti ini teman-teman. Ada yang mau didiskusikan lagi atau udah sepakat? Oke, sepakat. baik, Sepakat. sepakat, Mas. Setuju, Ya, sepakat. sepakat? Ya, sepakat. Baik teman-teman, kita sudah menyaksikan dua video, yaitu video Good LGD dan Bad LGD. Dari proses itu kita tahu bahwa ada beberapa hal yang diperhatikan dalam LGD. Yang pertama adalah manajemen waktu. Silahkan teman-teman memperhatikan alokasi waktu yang diberikan oleh fasilitator, sehingga ketika waktu berakhir sudah ada kesimpulan atau keputusan yang dibuat oleh teman-teman dari hasil diskusi kelompok. Yang kedua adalah bersikap aktif. Silakan teman-teman berpartisipasi dengan menyampaikan ide, mengutarakan pendapat, maupun membuat rumusan keputusan melalui tulisan atau bentuk lain. Jangan sampai teman-teman terlalu mendominasi maupun bersikap pasif. Yang ketiga, tunjukkan inisiatif untuk memulai diskusi. Setelah membaca kasus, biasanya ada momen di mana para peserta menunggu peserta lain untuk berespon. Silakan teman-teman ambil kesempatan ini untuk memulai diskusi. Dan yang terakhir adalah silakan gunakan bahasa yang sopan. Dalam menyatakan pendapat, pilihlah bahasan yang sopan dan berikanlah alasan sehingga pendapat teman-teman bisa diterima oleh peserta yang lain. Jangan sampai teman-teman memotong rekan lain yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, kita sudah belajar mengenai definisi LGD, perbedaan LGD dengan FGD, persiapan yang perlu dilakukan ketika menghadapi LGD online, dan yang terakhir adalah apa sikap yang harus kita lakukan maupun yang tidak kita lakukan selama berjalannya diskusi LGD. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman semakin sukses ketika menghadapi proses LGD. Saya Riri, saya pamit undur diri. Dadah.